Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Anggreni, mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate dengan NPM 022722111243 dari kelas E semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Studi Kualitatif mengenai pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pengusaha Justip Online sebagai salah satu bentuk syarat pemenuhan nilai ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian. Pada pembahasan kali ini ada bab 1 pendahuluan, sub pembahasan pada 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian. Bab 2 kerangka teoretik. Sub pembahasan pada 2.1 perpajakan, 2.2 kepatuhan wajib pajak, 2.3 Justip Online, 2.4 telah teori dan pengembangan hipotesis. Bab 3 metode penelitian dengan sub pembahasan pada 3.1 jenis penelitian. Dengan sub pembahasan pertama 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi pada masa sekarang bertumbuh sangat cepat, secara tidak langsung peningkatannya sangat tajam. Dalam laporan Digital In 2020, Global Overview menyatakan bahwa jumlah penggunaan internet digital di Indonesia sangatlah banyak. Pada tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia meningkat sebesar 17%, dengan kenaikan 25 juta pengguna internet dalam satu tahun yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia. Kemudian Indonesia juga merupakan peringkat pertama dalam e-commerce adoption, di mana persentase penggunaan internet yang berusia 16 sampai dengan 64 tahun yang mengaku bahwa mereka telah membeli barang atau jasa via online dalam beberapa bulan terakhir dengan persentase 88% KEM 2020. Selain itu, bisnis secara online juga memberikan kesempatan yang besar bagi orang untuk mencari penghasilan. Menurut riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek, dalam laporan e-commerce SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia di tahun 2018 mencapai 27 miliar US dollar atau sekitar 391 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49%, diikuti Thailand 12 miliar di peringkat kedua dan Singapura 10 miliar US dollar di peringkat ketiga. SEA dan Asia 2018. Hal ini juga terbukti dari banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut salah satu platform bisnis online Tokopedia.com mencatat pada tahun 2020 terdapat lebih dari 11 juta lebih penjual yang berjualan di Tokopedia dan 86,5% merupakan pebisnis baru Tokopedia.com. Akan tetapi, meskipun perkembangan e-commerce sangatlah pesat, pemerintah masih mengalami kesulitan untuk menarik kewajiban pajak dari para pelaku bisnis digital. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak pengusaha online masih rendah, sehingga banyak dari mereka yang membayarkan kewajiban pajaknya 2 kali kecil dari yang seharusnya, dan bahkan ada juga yang sengaja mengambil kesempatan untuk tidak membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan artikel dari antaranews.com 2014 yang melakukan wawancara terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) yang menyatakan bahwa
mayoritas transaksi online yang terjadi tidak membayar pajak meskipun nilai transaksinya rata-rata setahun mencapai kurang lebih 100 triliun rupiah. Kemudian Utomo 2013 juga dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan transaksi e-commerce yang sangat pesat tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia, di mana pada tahun 2012 penerimaan pajak masih berada di bawah target penerimaan yang telah dianggarkan. Saat 2012 dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa salah satu atribut yang cukup menonjol dalam SAS merupakan kepatuhannya yang bersifat sukarela, karena seluruh perhitungan pajak diserahkan kepada pembayar pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak taat untuk membayar lebih rendah dari seharusnya dan bahkan tidak membayar pajak. Padahal kita juga tahu bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara kita Indonesia yang tercinta. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber untuk mengatur kegiatan ekonomi dan untuk memasukkan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara. Menurut kemenkeu.co.id 2020, penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 ditargetkan sebesar 1,856,7 triliun atau tumbuh 13,5% dibandingkan perkiraan realisasi RAPBN 2019. Porsi penerimaan perpajakan secara keseluruhan pendapatan mencapai 83,3% dan merupakan porsi terbesar dari RAPBN. Tentunya angka ini sangat penting dalam APBN negara kita untuk membangun menjadi negara yang lebih baik. Salah satu bisnis yang cukup menarik adalah usaha just tip atau jasa titip. Bisnis ini juga dilakukan untuk menyediakan jasa untuk membeli barang atau jasa. Hal ini dibuktikan oleh peneliti yang berjudul The Phenomenon of Personal Shopper Among Women in Urban Cities of Indonesia, Bandung dan Jakarta, yang menyatakan bahwa penggunaan jasa titip di kalangan wanita perkotaan Bandung dan Jakarta telah menjadi kebutuhan umum yang biasanya dilakukan wanita karir, wanita bisnis, dan bahkan ibu rumah tangga. Mereka merasa terbantu dengan layanan tersebut untuk membeli peralatan rumah tangga, produk fashion, dan sebagainya. Lestari dan Wahyuni 2016. Oleh karena telah menjadi kebutuhan dasar inilah dapat kita simpulkan bahwa bisnis just tip ini cukup populer bagi wanita yang tidak memiliki waktu untuk belanja sendiri. Kita masuk pada pembahasan 1.2, rumusan masalah. Untuk memahami persepsi pengusaha jasa titip Kita masuk pada pembahasan 1.2, rumusan masalah. Untuk memahami persepsi pengusaha jasa titip online atau just tip tentang pajak dan ketaatan mereka dalam membayar pajak dari penghasilan usaha. Masuk pada pembahasan 1.3, tujuan penelitian. Untuk memahami persepsi pengusaha jasa titip online atau just tip tentang pajak dan ketaatan mereka dalam membayar pajak dari penghasilan usaha.
Kita masuk pada bab 2 dengan sub pembahasan 2.1 yaitu perpajakan. Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber keuangan negara dan fungsi reguler sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak juga merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk membayar pengeluaran umum atau membantu keperluan negara. Ini mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan lain-lain. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan negara, serta dalam menciptakan pemeratan pendapatan melalui tarif pajak progresif. Masuk pada bab pembahasan 2.2 yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini termasuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan surat pemberitahuan atau SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu. Kepatuhan ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan karena menentukan efektivitas pengumpulan pajak yang merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan tersebut, kebijakan sunset, amnestis pajak, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, serta layanan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan negara. Kita masuk pada bab pembahasan 2.3 yaitu Justip Online. Justip Online yang merupakan singkatan dari jasa titip adalah layanan yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang dari luar jangkauannya melalui perantara. Layanan ini sangat populer di Indonesia dan banyak digunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri tanpa harus pergi ke sana secara langsung. Justip Online telah menjadi solusi bagi banyak orang yang ingin membeli barang-barang khusus dari luar negeri atau yang tidak tersedia di pasar lokal. Layanan ini tidak hanya memudahkan proses pembelian, tetapi juga membuka peluang bisnis bagi mereka yang ingin menjadi justiper. Dengan berkembangnya e-commerce dan pasar digital, Justip Online diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari industri retail modern. Kita masuk pada bab pembahasan 2.4 yaitu telah teori dan pengembangan hipotesis. Teori yang mendasari merupakan teori of rationale attention (TRA) yang ditemukan oleh Fishbein dan Azen. Fishbein et al. 1975 yang merupakan teori yang digunakan untuk memahami perilaku individu. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak melakukan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu yang pertama, sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Yang kedua,
Norma subjektif merupakan kepercayaan mengenai harapan. Harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan tersebut. Perilaku menurut teori ini akan dipengaruhi oleh niat dari individu, dan niat individu tersebut terbentuk dari sikap dan norma subjektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi adalah sikap, dipengaruhi oleh tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu, seperti persepsi mengenai hasil yang diperoleh dari tindakannya, bagaimana pandangan mereka mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Persepsi yang baik akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diserahkan, yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu berupa kontribusi dalam pembangunan. Kita masuk pada bab 3 dengan pembahasan 3.1, yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif sebagai payung penelitian. Diamond dan Holloway 2011 dalam bukunya menjelaskan bahwa semua jenis analisa kualitatif sesungguhnya tidak ada langkah baku untuk mengerjakannya. Adanya fleksibilitas dalam desain penelitian kualitatif. Paradigma interpretatif sendiri juga fokus terhadap peran bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Karena peneliti ingin melihat sudut pandang dan memahami sekaligus menjelaskan dunia sosial dari kacamata para pebisnis online di Indonesia. Teknik analisis data dalam paradigma interpretif meliputi penulisan transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan poin-poin penting dalam menjelaskan makna dan mendeskripsikan makna yang muncul. Setiap pemaknaan yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap persepsinya terhadap pajak dan ketaatannya terhadap pajak atas bisnis online-nya pasti memiliki sangat banyak arti tersirat yang baru muncul setelah peneliti melakukan reduksi data. Interpretasi data yang dilakukan dengan cara memberikan kesan, pendapat, dan tafsiran mengenai pandangan informan terhadap aspek pajak bagi bisnis just tip online yang dimiliki oleh subjek pajak. Dalam peneliti ini ada 5 orang subjek penelitian yang merupakan pengusaha online di bidang just tip di Surabaya, berusia 22 sampai 27 tahun dan seluruhnya wanita. Kelima subjek penelitian ini merupakan perusahaan dengan penghasilan kotor atau omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Baik, itu saja penjelasan tentang proposal penelitian saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.